Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'iman wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma nusril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada surat Fatir ayat 12 sampai 18 insyaallah ta'ala, yaitu pada halaman 436 Mushaf Al-Quran. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada halaman ini tidak ada bacaan yang berbeda dari biasanya, kecuali hanya idgham saja, maka tidak usah kita bahas. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat Fatir ayat 12. Wama, dan tidaklah yastawi sama al-bahrani, dua laut. Yang dimaksud dua laut ini maksudnya adalah laut dan sungai, tidak sama. Bedanya apa? Yang satu besar laut, yang satu kecil sungai. Tapi yang dibahas oleh Allah di sini bukan besar kecilnya. Allah mengatakan hada, ini satunya azbun, segar, furatun, sangat segar, sairun, yang nyaman, syarabuhu, minumnya itu. Wahada, sementara satunya ini milhun, yang asin, ujajun, yang sangat asin, saking asinnya sampai terasa pahit, yaitu milhun ujaj. Nah, berarti yang dimaksud hada azbun ini sungai, yang dimaksud hada milhun ini adalah laut. Nah, ini dua ciptaan Allah tapi fungsinya beda. Yang satunya asin, yang satunya tawar atau segar. Ya, azbun itu tawar atau apa? Segar. Kemudian meskipun berbeda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min kullin, dan dari masing-masing keduanya
ta'kuluna kalian memakan lahman thariya, daging yang segar. Ini maksudnya adalah ikan. Maka ikan itu ada dua macam. Ada ikan dari laut, ada ikan dari sungai. Ikan dari sungai rasanya tidak begitu asin. Ikan dari laut asin biasanya. Nah, itu karena apa? Memang airnya adalah air yang asin. Allah mengatakan wa takhrijun, dan kalian mengeluarkan hilyatan, perhiasan, talbasunaha, yang kalian memakai perhiasan tadi. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah mutiara. Maka berarti yang dimaksud hanya dari laut saja. Kalau lahman thariya, ikan ini dari sungai dan laut. Tapi kalau hilyatan atau perhiasan mutiara, ini hanya laut saja. Karena tidak ditemukan mutiara dari sungai. Nah, maka di sini Allah menyebutkan fadilah-fadilah yang dapat kita temukan dari laut dan sungai. Fadilahnya adalah kita dapat makanan darinya dan kita dapat perhiasan darinya. Dari sisi ilmu fikih, kata-kata ini talbasunaha, kalian memakai perhiasan itu, menunjukkan bahwa mutiara boleh dipakai oleh laki-laki. Rasulullah melarang laki-laki pakai dua, memakai sutra dan memakai emas. Mutiara tidak termasuk yang dilarang, berarti hukumnya mubah atau boleh. Saya tampilkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwasanya dua hal itu haram. Ala dzukuri ummati, inna hadaini, sesungguhnya dua barang ini haramun, haram hukumnya, ala dzukuri ummati, untuk laki-laki dari umatku, hillun li inathihim, halal untuk wanita mereka, yakni yang dimaksud Nabi adzhab, emas, wal harira, dan sutra. Nah, karena yang dilarang hanya emas, berarti selain emas boleh perak lebih murah daripada emas, boleh mutiara lebih mahal daripada emas, juga boleh. Kok bisa mutiara lebih mahal tapi boleh? Karena tidak dilarang. Hukum asalnya semua yang ada di atas muka bumi ini halal, hukum asalnya. Karena Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, Allah itu menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi semuanya. Nah, berarti emas untuk kita, perak untuk kita, mutiara untuk kita. Tapi ketika ada dalil mengharamkan, baru haram. Nah, di sini mutiara tidak kita temukan dalil yang mengharamkan, maka boleh laki-laki pakai mutiara. Kemudian Allah mengatakan watara, dan engkau melihat al-fulka, kapal, fihi, di dalam laut itu, mawakhira, berlayar. Mawakhira itu arti asalnya adalah membelah, Pak. Kenapa disebut mawakhir? Karena dia membelah air sehingga dia melewati air tersebut. Nah, maka terjemah gampangnya itu berlayar. Terjemah aslinya membelah air. Untuk apa kapal itu? Litabtaghu, supaya kalian mencari min fadlihi, sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud karunia Allah ini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu adalah berbisnis. Dari Solo naik kapal kemana? Nah, ke luar negeri. Untuk apa? Bisnis. Yang dijual apa? Nah, jual kayu atau jual kain dan sebagainya. Nah, maka ini menunjukkan bolehnya kita berbisnis menggunakan kapal. Makanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menulis satu judul, Babut Tijarah fil Bahar, bab berbisnis di laut. Maksudnya boleh. Ini Imam Bukhari menulis bab seperti ini mengisyaratkan bahwa larangan bisnis dengan kapal, dengan laut itu tidak sahih. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya kita tidak boleh naik kapal kalau tidak untuk tiga ini. La yarkabul bahar, tidak boleh naik kapal illa hajjun, kecuali satu orang haji. Yang kedua mu'tamirun, orang umrah. Yang ketiga au ghazin, atau orang berperang. Berarti untuk bisnis tidak boleh naik kapal. Kenapa? Bahaya kapal itu, mudah tenggelam. Nah, daripada tenggelam gara-gara berbisnis, jangan berlayar. Tapi ini hadis dhaif. Karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.
Kemudian lanjutan hadis, fa inna tahtal bahri naron, di bawahnya sungai, di bawahnya laut itu ada api. Wa tahtan nari bahra, dan di bawahnya api ada laut lagi. Nah, kalau ini sesuai fakta menurut para peneliti, bahwasanya di bawah sana itu ada api. Kemudian kalau ke bawah lagi itu masih ada laut lagi. Dan ini saya sudah temukan dari YouTube, ya, ini penjelasan dari guru kami Syekh Abdul Daim Al-Kahil, seorang ustaz, ya, saya tidak mengatakan ulama ya, tapi seorang ustaz mengajar bab-bab masalah seperti ini, dan beliau seringkali membahas fenomena-fenomena alam yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, salah satunya ini tentang adanya api di bawah laut. Ini sudah ada penjelasan dari beliau, hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Daim Al-Kahil. Kemudian Allah mengatakan wala'allakum, dan supaya kalian tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi teringat saya, ini bulan Agustus kemerdekaan Indonesia, termasuk nikmat Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia tidak paham bagaimana bersyukur kepada Allah. Rasulullah menjelaskan kepada kita, bersyukur itu dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah malam-malam sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak, abuh-abuh saking lamanya berdiri, ya. Qadamahu, kedua telapak kakinya abuh, saqahu, kedua betisnya jarem. Nah, maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa terlalu dahsyat ibadah padahal dosa sudah diampuni semua? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah saya boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Nah, jadi syukurnya dengan melaksanakan ibadah. Cara bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya adalah melakukan ibadah. Maka pada bulan Agustus, seandainya panjenengan mau sedekah, bagi-bagi sembako, nah ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara bersyukur yang benar, tidak seperti rata-rata orang yang tidak paham bagaimana cara bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 13, Allah yuliju, memasukkan al-laila, malam, fin nahari, ke dalam siang. Wa yuliju, dan memasukkan siang, fil laili, di dalam malam. Malam dimasukkan ke dalam siang, berarti siangnya lebih panjang. Kadang-kadang sebaliknya, siang sebagiannya dimasukkan ke dalam malam, berarti malamnya lebih panjang. Maka kadang-kadang malam lebih panjang, kadang-kadang siang lebih panjang. Kenapa? Allah lakukan. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang lain, ikhtilaful laili wan nahar. Perbedaan malam dan siang. Malamnya lebih panjang atau siangnya lebih panjang. Ini perbedaan. Boleh juga ikhtilaf diartikan pergantian. Kadang malam, kadang siang. Ya, ada dua tafsiran. Ya. Ini semuanya Allah yang melakukan. Wasakhara, dan Allah itu menundukkan asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Maksudnya menundukkan, disuruh berjalan terus, tidak durhaka kepada Allah. Matahari dari timur menuju ke arah barat, kemudian nanti muncul lagi dari timur ke arah barat, terus seperti itu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditaati oleh matahari dan bulan, tidak durhaka kepada Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa matahari dan bulan, demikian juga langit dan bumi, itu tunduk kepada Allah. Faqala laha walil ard, Allah berkata kepada langit dan bumi, itiya taw'an aw karha, silahkan kamu taat kepada saya atau kamu terpaksa. Qalata ataina ta'in, langit dan bumi menjawab, kami taat ya Allah kepada engkau. Nah, termasuk langit ini adalah matahari dan bulan ini, ya, ini berputarnya, ini taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil apa? Kita ini manusia, Pak, punya akal. Matahari bulan tidak punya akal. Masa kita kalah dengan yang tidak punya akal? Kita punya akal, tapi kadang-kadang tidak taat kepada Allah. Sementara langit, matahari, bulan ini tidak berakal, bisa taat kepada Allah.
pelajarannya mari kita lebih taat kepada Allah daripada yang tidak berakal. Ya, malu kalau kita kalah dengan makhluk-makhluk yang tidak berakal. Allah katakan kullun, masing-masing yaitu matahari dan bulan yajri, berjalan li ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Li itu biasanya diartikan untuk, tapi maksudnya di sini sampai. Makanya dalam bahasa Arab ada kaidah huruf-huruf jar seperti ini, li, ila dan sebagainya, itu kadang-kadang satu sama lain saling menggantikan. Li kadang-kadang maksudnya ila, seperti di sini, ila ajalin musamma. Kullun, masing-masing, yajri, berlayar, berjalan, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai nanti kiamat. Kalau sudah kiamat, sudah tidak berjalan lagi seperti yang diatur oleh Allah, tapi akan berjalan semau gue, akhirnya nanti tabrakan, terjadi kiamat. Dari mana taunya bahwasanya li ajalin ini artinya ila ajalin, sampai waktu, dari ayat yang lain. Nanti bisa dilihat pada surat Luqman ayat 29. Allah mengatakan kullun yajri ila ajalin musamma. Masing-masing langit, matahari dan bulan itu berjalan sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang ditentukan maksudnya kiamat. Dari mana taunya? Dari ayat yang lain juga. Surat Al-An'am ayat 2. Allah mengatakan wa ajalun musamman indahu. Ada waktu yang sudah ditentukan di hadapan Allah. Ini ditafsiri oleh para ulama yaitu kiamat. Nah, maka ajalun musamma itu maksudnya adalah apa? Kiamat. Dzalikumullah, itulah Allah Rabbukum, pemelihara kalian, lahu, hanya miliknya, al-mulku, segala kerajaan. Walladzina, sementara orang-orang yang tad'una, kalian sembah, min dunihi, selain Allah, ma yamlikuna, mereka tidak memiliki min qitmir, sedikit pun, yaitu sedikit pun kekuasaan. Ini Allah membandingkan antara Allah dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, arca-arca, Tuhan-Tuhan itu. Allah menguasai segala sesuatu. Buktinya ini tadi, ada matahari, ada bulan, berjalan sesuai kehendak Allah. Nah, terus Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu memiliki apa? Apa kekuasaan yang mereka lakukan terhadap alam semesta ini? Kalau menciptakan apa? Disuruh memikir orang-orang kafir supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak berakal. Masa makhluk-makhluk seperti ini tidak punya kekuasaan sama sekali, malah disembah oleh mereka. Ini untuk akal yang sehat tidak mungkin melakukannya. Ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari kalimat terakhir ini. Pelajaran yang pertama, kata-kata tad'un biasanya diartikan memanggil, tapi yang dimaksud di sini adalah menyembah. Karena dalam bahasa Arab istilah doa itu ada dua. Ada doa masalah yaitu minta, ada doa ibadah yaitu nyembah. Nah, maka kalau ada kata-kata tad'un atau doa, terjemahkan sesuai kalimat yang tepat, sesuai dengan kondisi kalimatnya. Di sini oleh para ulama diartikan tad'un menyembah. Arca-arca yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki sedikit pun kekuasaan. Kemudian pelajaran yang kedua, kata-kata kitmir dalam bahasa Arab itu terjemah asalnya bukan sedikit, Pak. Terjemah asalnya adalah kulit yang menutupi biji kurma. Panjenengan kalau makan kurma kan ada bijinya itu. Nah, bijinya itu pasti ada kulit tipis sekali yang menutupi. Itu namanya kitmir. Nah, orang Arab kalau menyebutkan sedikit itu mengatakan kata-kata kitmir. Kamu tidak punya sedikit pun. Nah, disebutkan kitmir. Kamu tidak punya sedikit pun seperti sedikitnya kulitnya biji kurma itu. Ini kalau orang Indonesia seperti mengatakan sekecil upil. Apakah harus betul-betul sekecil upil? Ya tidak. Orang mengatakan salah cilik-cilik saupil-upil. Enggak mungkin salah saupil, Pak. Mana mungkin ada salak tanpa biji, terus bijinya gedenya segede upil. Adakah upil segede biji salak? Enggak ada juga. Nah, maka itu adalah untuk kiasan saja. Betapa kecilnya sampai disebutkan upil, atau betapa kecilnya sampai disebutkan kitmir. Nah, maka ketika saya menerjemahkan kitmir dengan arti
sedikit pun jangan disalahkan. Memang maksudnya seperti itu. Kalau dalam kamus dibuka, kitmir artinya kulit yang ada di atas biji kurmanya. Baik, ayat 14. Allah mengatakan in tad'uhum, kalau kamu menyeru mereka, memanggil arca-arca tadi, la yasma'u, mereka tidak akan mendengar du'aakum, seruan kalian, panggilan kalian. Walau sami'u, dan kalau mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakfuruna, mereka akan mengkufuri, mengingkari bisyirkikum, persekutuan kalian itu, kesyirikan kalian kepada mereka itu. Wala yunabbi'uka, dan tidaklah memberi kabar kepada engkau, mithlu khabir, semisal Allah yang tak maha tahu. Ayat ini membahas 3 hal. Yang pertama, bahwasanya arca-arca yang disembah oleh orang-orang kafir itu tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga kalau dipanggil itu la yasma'u, tidak mendengar, dan kalau seandainya mendengar itu mastajabu, tidak bisa mengabulkan permintaan. Maka maksudnya Allah suruh bandingkan, kamu sembah arca tidak bisa apa-apa, sementara Allah menyuruh menyembah Allah yang mampu segala sesuatu. Kita berdoa, Allah mendengar. Meskipun Allah di atas langit dan kita di bumi kecil, tapi Allah mendengar. Kemudian kalau Allah mendengar, Allah mengabulkan doa kita. Apapun permintaan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat doanya Nabi Zakaria tadi? Sudah tua renta, istrinya mandul, tapi doa minta keturunan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga sama, sudah tua renta kemudian masih punya anak. Kok bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dokter memvonis, kamu ini akhir, kamu ini adalah mandul. Tapi kalau Allah menetapkan melahirkan, bisa. Allah menetapkan hamil, bisa. Makanya Rasulullah bersabda, kalau mani kamu lemparkan ke batu, sementara Allah mentakdirkan ini mani jadi anak, akan lahir anak, meskipun dilemparkan di batu. Jadi maksudnya suami hubungan sama istri, tapi tidak ingin istrinya hamil, sehingga melakukan azl. Airnya, spermanya ditumpahkan ke batu, tidak di dalam rahim istrinya. Nah, kata Nabi, meskipun begitu, kalau Allah sudah takdirkan punya anak, akan lahir anak itu. Karena batu mengandung bayi bisa. Sudah terbukti di zaman Nabi Saleh, ada batu melahirkan onta. Nah, Allah mampu. Onta keluar dari batu, bisa, kun fayakun, selesai masalah. Nah, ini bedanya Allah dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di sini Allah katakan pada hari kiamat Tuhan-Tuhan itu akan mengkufuri, akan mengingkari penyembahan yang dilakukan kepada mereka. Jadi maksudnya nanti di akhirat orang-orang yang menyembah arca itu diomongi oleh si arcanya, kalian tidak pernah nyembah saya, nggak pernah, ya. Karena mereka merasa tidak pernah disembah, benda mati, nggak tahu apa-apa, Pak. Ini bisa dicari penjelasannya pada surat Yunus ayat 28. Allah mengatakan, wa qala syuraka'uhum, sekutu-sekutu yang mereka sembah mengatakan besok di akhirat, ma kuntum iyyana ta'budun, kalian dulu di dunia tidak pernah menyembah kami. Jadi besok di akhirat arca bisa ngomong. Arca yang sekarang disembah orang itu, nah, besok bisa ngomong. Ngomongnya apa? Ma kuntum iyyana ta'budun, kamu dulu nggak pernah nyembah saya. Merasa nggak pernah disembah. Lah terus kalau tidak pernah disembah, nyembah siapa itu? Itu hakikatnya nyembah setan. Karena ketika ada arca disembah, di situ ada setan. Nah, sehingga orang nyembah arca itu hakikatnya apa? Nyembah setan. Nah, maka arcanya mengatakan kamu nggak nyembah saya. Kalau dilanjutkan, kamu nyembah setan. Yang menyuruh kamu adalah setan. Kemudian yang ketiga, di sini Allah katakan tidak akan bisa memberikan kabar kepada engkau semisal zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu maha tahu sehingga beritanya valid. Ini kan berita belum datang, Pak.
Kondisi akhirat kan belum datang, tapi Allah sudah memberitahukan, membocorkan sekarang. Besok di akhirat Tuhan-Tuhan yang kamu sembah ngomong sama kamu. Nah, ini berita valid dari saya. Nggak ada yang bisa sevalid berita saya. Berita apa? Seperti berita saya. Karena saya ini adalah khabir, maha mengetahui, maha banyak ilmunya. 15. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara, kalian semua itu fakir, butuh ilallah, kepada Allah. Wa huwa, dan dia Allah itu huwal ghaniyyu, dia itu maha kaya, al-hamidu, maha terpuji. Jadi semua kita ini butuh sama Allah. Sehingga karena semua kita butuh sama Allah, Allah paling senang kalau diminta oleh hambanya. Kita angkat tangan berdoa, Allah senangnya bukan main. Allah memuliakan hamba-hamba yang suka berdoa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada doa. Nah, berarti semakin banyak kita berdoa, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama-ulama mencontohkan kepada kita, masalah-masalah kecil pun mereka minta kepada Allah. Katanya Urwah, seorang ulama tabi'in, as'alullah kulla syai' hatta al-milah. Segala sesuatu kebutuhan saya minta sama Allah. Meskipun hanya garam, saya minta sama Allah. Butuh garam, mau cari garam ke warung, ya, doa dulu, Allahumma as'alukal milah, nah, baru cari garam di warung. Karena sudah doa dimudahkan oleh Allah. Kalau nggak berdoa dipersusah oleh Allah, bisa itu. Warung 1 tutup, warung 2 habis garamnya, warung 3 garamnya bosok, warung 4 garamnya ninis. Nah, karena apa? Tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, Al-Imam Ibnul Munkadir, seorang ulama tabi'in, ketika hubungan suami istri juga minta pertolongan kepada Allah. Allahumma qawi dzakari fa innahu manfa'atun li ahli. Ya Allah, berilah saya kekuatan karena ini bermanfaat untuk istri saya. Nah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua keperluan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Bagaimana maha kayanya Allah? Allah jelaskan dalam hadis qudsi. Seandainya semua jin, manusia kumpul semuanya, kemudian minta semuanya dan saya kasih semuanya, itu tidak akan berkurang kekuasaan saya kecuali seperti seseorang celupkan tangannya dalam laut. Setelah itu ambil tangannya, ya. Berapa tetes air laut yang nempel di jarinya tadi? Itu seolah-olah permintaan semua tadi itu hanya setetes air. Sementara kekayaan Allah seperti air laut yang tidak berkurang sama sekali itu. Maka kalau minta sama Allah jangan dikit-dikit, minta sekalian yang banyak. Karena Allah itu apa? Al-Ghaniyyu Maha Kaya, Al-Hamidu Maha Terpuji. Kemudian iyasha, jika Allah berkehendak, yulhibukum, Allah akan melenyapkan kalian, wa ya'ti, dan Allah akan mendatangkan bi khalqin jadid, makhluk yang baru. Wa ma dzalika, dan tidaklah hal itu 'alallahi, bagi Allah, bi aziz, susah. Ini ancaman dari Allah. Kalau kamu tidak mau taat sama Allah, Allah itu mau menghabisi kamu semua, sangat gampang. Kalau kamu sudah habis semua, akan saya munculkan makhluk baru yang tidak seperti kamu, yang suka membangkang. Ini maksudnya. Ya. Tapi ini apakah dilakukan oleh Allah? Tidak. Karena Allah Maha Rahmat. Sehingga Allah masih memberikan waktu kepada hambanya. Barangkali siang berbuat maksiat, malamnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mudanya maksiat, akhirnya tuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini kan dulu kan juga nggak seramai ini, Pak. Karena yang sholat di masjid sedikit, tapi kemudian mungkin pada tobat, pada baik, ya, akhirnya kemudian pada ke masjid. Nah, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahmat, sehingga Allah masih kasih waktu kepada banyak manusia yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini ayat iyasha yulhibukum. Kalau Allah mau, Allah bisa menghabisi semua kalian yang durhaka kepada Allah. Ini diulang oleh Allah sampai 4 kali dalam Quran. Nanti silahkan dicari, ya. Ada 4 kali dalam Quran. Dan sudah sering saya sampaikan, sesuatu yang diulang-ulang oleh Allah
menunjukkan pentingnya hal itu. Sampai 4 kali diulang oleh Allah menunjukkan hal ini sesuatu yang harus dipahami oleh manusia, bahwa Allah itu betul-betul Maha Kuasa. Kemudian Allah katakan di sini bi aziz, tidak susah bagi Allah. Kenapa tidak susah? Karena cukup dengan kata-kata kun selesai. Kun, hancur semua manusia. Kun, mati semua manusia. Kun, muncul makhluk baru menggantikan manusia-manusia kafir. Bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan wala taziru, dan tidaklah memikul waziratun, seorang pelaku dosa, wizra ukhra, akan dosanya orang lain. Jadi masing-masing kita bertanggung jawab terhadap amal-amal kita sendiri. Suami tidak nanggung dosanya istri, istri tidak nanggung dosanya suami, kecuali kalau suami nyuruh istri berbuat maksiat. Suaminya mengatakan, kowe iki ayu, yen metu rasa ngerukudung, soalnya ayunya ra ketok. Nah, gen ketok tonggo-tonggo, maka jangan pakai apa? Kerudung. Nah, itu dosanya ditanggung suami. Selain istri juga berdosa karena taat kepada suami padahal maksiat. Tapi secara hukum asal suami tidak nanggung dosanya istri, hukum asal. Ini tadi nanggung gara-gara dia yang nyuruh perbuatan jeleknya tersebut. Kemudian Allah katakan wa in tad'u, dan apabila meminta atau mengajak muthqalatun, seseorang yang dibebani dosa, ila himliha, kepada pikulannya, pikulan dosanya, la yuhmal minhu syai', tidak akan dipikulkan darinya sedikit pun, walau kana, meskipun yang diajak mikul tadi adalah dza qurba, kerabatnya sendiri, nggak bisa. Jadi misalnya saya banyak dosa, nah, kemudian di akhirat ketemu adik saya dosanya dikit, nah, saya minta tolong ya, dulu pas di dunia kan kamu juga sering minta bantuan saya bantu, sekarang tolong saya dibantu. Ini pikulan dosa saya ini 1000, ya, dosamu cuma 100, tolong diambil 500 dosa saya. Nggak bisa, meskipun kerabat, nggak bisa. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala membantah perkataan orang-orang kafir. Apa kata orang kafir? Sombong sekali mereka, Pak. Surat Ankabut ayat 12. Wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang beriman, ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami, kafir bersama-sama dengan kami, wal nahmil khatayakum, saya jamin dosa-dosamu saya pikul. Kalian nanti kalau masuk agama kami, agama Kristen, Yahudi atau Nasrani, dosamu kami pikul semua. Perkataan orang kafir supaya kaum muslimin murtad. Allah menjawab, wa ma hum bihamili min khatayahum, tidak mungkin mereka bisa memikul dosa-dosa orang-orang beriman, enggak bisa. Innahum lakadzibun, sungguh mereka betul-betul dusta. Sungguh betul-betul, diulang 2 kali, Pak. Inna, sungguh, lakadzibun, betul-betul dusta. Saking ucapannya dustanya dahsyat, diulang 2 kali kesungguhannya oleh Allah. Sungguh betul-betul dusta. Nah, tidak mungkin dosa orang ditanggung oleh orang yang lain, nggak mungkin. Anak nanggung dosa bapaknya, nggak bisa. Bapak nanggung dosa anaknya, nggak bisa. Kalau dapat pahala malah bisa, Pak. Bapak itu keuntungannya jadi bapak, anaknya berbuat baik, maka pahala berbuat baiknya ngalir kepada bapak. Kok bisa? Karena munculnya anak gara-gara bapak. Berarti bapak punya andil memunculkan anak tadi. Nah, maka kalau dia berbuat baik, dia punya andil dalam berbuat baik, pahala ngalir. Nah, maka apa? Ini untungnya kalau kita punya anak-anak yang soleh, pahalanya ngalir sama kita. Tapi kalau amal-amalnya jelek, maka sama sekali tidak kita tanggung sama sekali. Kemudian Allah mengatakan, innama, sesungguhnya tiada lain, tungdiru, engkau mengancam alladzina, orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada pemelihara mereka, bil ghaib, dengan ghaib. Apa maksudnya bil ghaib? Mayoritas para ulama menafsirkan takut kepada Allah dengan ghaib, maksudnya takut kepada Allah ketika sendiri, tidak ada orang, tetap takut sama Allah. Ini berarti orang baik seperti ini. Adapun yang baiknya ketika di depan orang banyak, nanti pas di kamar sendiri kemudian maksiat, itu bukan yakhshawna rabbahum bil ghaib.
Tidak takut kepada Allah ketika goib, ketika sendiri. Dia takutnya hanya ketika rame-rame banyak orang. Khawatir dicela orang, maka pura-pura takut sama Allah. Nah, takut yang sesungguhnya itu adalah bil ghaib. Ketika kita goib, ketika kita sendiri, ketika tidak ada orang lain yang melihat kita, kita masih taat kepada Allah. Itu yang dimaksud yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini tafsiran yang populer, Pak. Ada tafsiran yang kedua. Bil ghaib, dengan ghaib maksudnya Allah itu yang ghaib. Jadi kita ini takut sama Allah padahal Allah ghaib. Allah tidak terlihat oleh kita, tapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa ada CCTV dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun kita sendiri tetap kita taat kepada Allah. Ini tafsiran yang kedua, akhirnya sama dengan tafsiran yang pertama. Hanya saja bedanya bil ghaib itu yang ghaib adalah kita. Kita ghaib, kita sendiri. Yang tafsiran yang kedua, bil ghaib, Allah itu yang ghaib, Allah yang tidak terlihat oleh kita. Tapi maksudnya sama, takut kepada Allah pada saat tidak dilihat oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti itu adalah innama tunziru. Kamu wahai Nabi Muhammad bisa menyampaikan ancaman kepada mereka. Artinya apa? Ancaman kepada mereka masuk ke telinga mereka, masuk dalam hati mereka sehingga dipraktekkan dalam amalan nyata. Tapi orang-orang yang tidak takut kepada Allah, nasihat-nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga prakteknya nggak ada sama sekali. Setelah ngaji tafsir, kemudian langsung maksiat. Setelah keluar dari pengajian langsung. Kenapa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu orang-orang yang tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah rasa takut kepada Allah yang menyebabkan kita meninggalkan maksiat-maksiat. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat itu yang menerima nasihat kamu. Wa man tazakka, dan barang siapa yang mensucikan diri, fa innama, sesungguhnya tiada lain, yatazakka, dia mensucikan diri li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud mensucikan diri adalah melakukan amal-amal saleh. Karena amal-amal saleh itu menyebabkan hati kita suci, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah. Dosa itu menyebabkan titik hitam dalam hati. Amal saleh itu menghapus titik hitam pada hati tadi. Jadi orang berbuat dosa, hitam dalam hatinya, satu titik. Tapi ketika sholat berjamaah, nah, dihapus lagi. Wudu, dihapus lagi. Baca Quran, dihapus lagi. Sedekah, dihapus lagi. Nah, sehingga apa? Yatazakka, ya, membersihkan diri. Ini maksudnya adalah dengan amal-amal soleh. Itu adalah dinafsih, untuk dirinya sendiri. Maksudnya pahalanya kembali kepada diri sendiri. Wa ilallah, dan hanya kepada Allah al-masir, tempat kembali. Ini berita tetapi mengandung ancaman. Kita semua nanti akan mati, kembali kepada Allah. Habis itu akan dibalas oleh Allah. Kalau amalnya baik dibalas baik, kalau amalnya buruk dibalas buruk. Maka semoga semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.